Halo sahabat teman-teman, untuk kali ini kita mau membahas batu review untuk batu ini ya, batu safir kuning ya, safir kuning. Batu safir kuning ini eh, penampilannya seperti ini. Jadi konten saya ini saya buat untuk membahas batu-batu safir, baik barang-barang titipan teman untuk dijual di online atau barang yang baru kita dapat ya. Ini jadi ada kawan saya kadang menitip untuk dijual di online saya, toko online saya, atau untuk barang-barang yang untuk kita baru dapat ya, seperti itu. Jadi penampilannya seperti ini kawan-kawan nih. Untuk batu safir jenis ini ya, safir kuning ya ini ya, ini eh, penampilannya ini potongannya fasetnya tuh cutting ya teman, cutting. Untuk cuttingnya sendiri saya pikir sangat bagus ya, rapi ya dia. Kita sekarang mau bahas dari kekurangannya dulu, kekurangannya batu ini. Untuk kekurangan batu ini mungkin untuk warnanya ya, mungkin warnanya dia, kalau seandainya warnanya ini naik sedikit atau lebih kuning lagi mungkin batunya lebih bagus ya, seperti itu ya. Terus serat ya, serat di dalamnya ini walaupun permukaannya ini fasetnya mulus tapi dia dalamnya seratnya banyak serat ya, seperti itu ya. Itu untuk kekurangan batu ini ya. Untuk cuttingnya sih lumayan bagus. Kita sekarang bahas kelebihannya. Jadi untuk kelebihan batu safir kuning ini ya, yang saya pegang ini, kita tidak merembet ke safir-safir yang mana, tapi kita fokus sama yang kita bahas adalah yang di video ini aja ya. Dia punya kelebihan pada cuttingnya, cuttingnya bagus ya. Yang kedua juga untuk ikatannya, nggak tahu nih ikatannya bahannya apa, sepertinya sih yang pasti bukan emas nih, ketan biasa, ikatannya rapi. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah pantulan sinarnya lumayan, dia bisa menyimpan sinar di dalamnya ya, walaupun istilahnya untuk kelas menengah. Oke lah, kita bahas untuk kelas menengah batu aja, jadi kita bukan membahas batu-batu yang kelas atas, bukan, tapi kita fokusnya pada batu ini untuk yang kelas menengah saja, atau ya obrolan warung kopi sajalah, seperti itu untuk kelebihannya. Nah, sekarang kita membahas yang penting lagi nih, origin ya. Origin nih, orang banyak bertanya nih, teman-teman saya kadang datang atau kawan tuh banyak datang ke tempat saya ini kan, kadang-kadang menanyakan untuk batu safir ya, safir kuning tuh yang begini nih originnya gimana nih, bisa nggak keluar Ceylon, bisa nggak keluar Burma ya. Kita sekarang bahas untuk batu yang kita pegang aja, untuk origin berdasarkan pengalaman saya. Karena apa, struktur serat sama ini kan batunya itu biasanya keluarnya seperti ini nih. Kalau kita bawa ke memo, kita memokan atau sertifikatnya di Gemologi Lab, atau kita bawa ke Game Lab, itu biasanya gemolog berdasarkan pemeriksaannya akan mengeluarkan dari Afrika ya, Mozambik ya biasanya. Jadi akan dikeluarkan Mozambik karena berdasarkan ciri-ciri ya, struktur ya, sama biasanya ciri-cirinya, strukturnya seperti itu. Jadi struktur dari seratnya, mungkin susunan serat atau bagaimana ya, kalau gemolog lebih tahu ya, gitu istilahnya, karena berdasarkan alat ya, alat dan pengalamannya ya, seperti itu ya. Dan ilmunya biasanya, kalau saya berdasarkan pengalaman aja, akan dikeluarkan Afrika ya, ini seperti ini. Tidak mungkin keluar Burma atau Myanmar ataupun Ceylon, apalagi nggak mungkin, pasti keluarnya Afrika, seperti itu. Atau biasanya cara ini negara akan keluarkan Mozambik ya, seperti itu. Terus
tafsiran harga relatif ya, saya nggak berani bahas untuk tafsiran harga, karena untuk batu mulia sendiri itu sebenarnya tidak ada patokan harga yang pasti ya. Per karat sekian, per karat sekian itu sebenarnya nggak ada patokan pasti, karena memang harga itu hubungannya kan dengan kualitas atau clarity batu tersebut. Karena senang orang akan membeli, jadi kita nggak berani. Ada yang nanya, mas kalau tafsiran harga segini berapa bang, ini nggak berani ya kita bahas, itu nggak boleh ya, kecuali kita mulai jual barangnya lewat online atau kita jual, yaitu mungkin istilahnya mahar, itu kita bisa bahas, tapi nggak baik kita tafsir harga di sini. Manfaat ya untuk batu safir sendiri, batu safir, batu rubi itu kan mineralnya korundum ya, atau mineral termasuk batu mineral yang kekerasannya itu ya, kekerasannya di bawah berlian ya, gitu, di bawah berlian. Jadi kok berlian itu 10, baik safir atau rubi itu sama ya, mineralnya korundum itu dia kekerasannya 9 ya. Jadi kalau diukur ya, atau dengan alat itu nanti 9 itu udah pasti safir atau rubi ya, seperti itu. Jadi untuk kekerasan ya 9 ya, seperti itu. Dan untuk istilah Indonesia sendiri untuk batu safir kuning ini ya, ini ada yang pakai bahasanya istilahnya yakut kuning ya. Terus ada yang bilang juga ini batu safir kuning itu rubi kuning ya. Ada juga yang bilang istilahnya batu safir ini, ada yang bilang batu apa itu istilahnya yakut. Itu sebenarnya sah-sah saja, nggak ada masalah ya, karena kita ini membahas berdasarkan nanti kita yang sesuai pengalaman saja. Tetapi yang pasti ini bukan batu sintetik, ini natural yang kita bahas. Kita tidak pernah membahas batu-batu yang sintetik ya, seperti itu. Nah, menurut kepercayaan sekarang, kita menurut kepercayaan pada umumnya, dulu orang cari safir kuning tuh buat apa sih bang gitu. Kenapa orang cari safir kuning? Oh, cari safir kuning ya, untuk saat ini ada isu atau rumor bahwa safir kuning itu atau yakut kuning itu bisa mencegah penularan COVID ya, seperti itu ya, gitu. Itu rumornya seperti itu ya, itu istilahnya saya kurang mengerti ya, kurang paham, karena itu kepercayaan masing-masing ya, gitu. Bisa meningkatkan kekebalan tubuh, itu termasuk salah satu kepercayaan dari untuk batu safir kuning ini ya, gitu. Jadi ada yang percaya kekebalan tubuh akan meningkat kalau kita pakai safir kuning ya, seperti itu. Terus ada kepercayaan lagi di masyarakat tuh ya, bahwa safir kuning ini bisa menghindarkan orang dari perbuatan jahat ya, gitu. Itu juga nggak apa-apa, sah-sah saja ya, gitu, karena itu kepercayaan masing-masing ya. Ada juga yang percaya bahwa batu safir kuning ini ya bisa untuk menjaga diri ya, gitu, dari perbuatan jahat seseorang ya. Itu juga sah-sah saja ya, itu seperti itu, nggak ada masalah. Tetapi yang pasti kalau menurut saya, batu safir kuning salah satu batu referensi lah untuk kita koleksi. Karena apa? Dikarenakan bagus untuk mata cincin apapun, untuk mata liontin yang bisa mendatangkan kepercayaan diri seseorang, terutama untuk batu-batu safir ya, natural safir. Karena nanti kedepannya harganya udah pasti dia ada kenaikan harga ya, nggak mungkin tuh batu mulia itu yang natural itu turun tuh, nggak mungkin, udah pasti tiap tahun naik seperti itu. Jadi untuk kelas-kelas menengah boleh lah gitu, kalau dapat kualitas bagus atau di atasnya ini ya, gitu, boleh lah untuk koleksi. Karena memang nilai jual batu sendiri, batu mulia itu udah pasti kedepannya akan naik, nggak mungkin turun ya, gitu. 10 tahun lagi pasti turun, nggak mungkin, pasti naik. Karena apa? Berdasarkan pertimbangan harga untuk apa, untuk cuttingnya, untuk
udah pasti ada kenaikan dari mengcuttingnya aja. Sekarang kita ada kenaikan seperti itu. Untuk eksplorasi apalagi biaya-biaya kos seperti itu kan dibutuhkan ke harga jual sebuah batu mulia ya. Kiranya cukup sekian ya akhir kata ya saya untuk pembahasan safir kuning, atau istilah orang Indonesia bilang itu yakut kuning ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya, untuk semuanya. Ini pembahasan warung kopi aja istilahnya ya, kelas-kelas batu kelas menengah ya gitu, bukan kelas atas ya, seperti itu. Untuk kelas menengah aja, untuk para kolektor, untuk para pemula bolehlah istilahnya gitu, komentar ya, di komentar ya, untuk menambahkan ya review saya atau bagaimana, supaya apa, kita saling ya istilahnya silaturahmi nanti ya, istilahnya dalam istilahnya bahasa kata komunitas ya, seperti itu. Untuk pembahasan batu-batu yang lain ya nanti kita bahas untuk selanjutnya. Tapi kiranya untuk batu yang, jadi pembahasan batu ini hanya sekitar untuk batu yang saya pegang saja ya, bukan berarti kita ngerembet kemana-mana atau batu orang, kita nggak akan bahas seperti itu. Karena intinya pembahasan saya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi seperti itu, bahwa kalau begini ya hasilnya begini, karena berdasarkan feel aja atau pengalaman pribadi. Akhir kata terima kasih sudah menonton video saya. Nanti kita bahas untuk video-video lain kalau kita mendapatkan barang yang lain ya, yang sekiranya perlu kita bahas. Untuk ambil segi positifnya saja ya, jadi kita ambil segi positif untuk semuanya ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.